sudah ada dynamic blocknya. Di sini gue pengen ajarin juga cara bikin dimensinya ya guys ya. Pertama, lu bisa ketik dim d enter atau dim style ya. Ini untuk mengedit dimensinya. Di sini kita pilih new ya. Katakanlah detail ya. Ini untuk detail ya, bukan untuk denah. Kita continue. Terus biasanya di sini gue pilih architectural tick ya. Kalian bebas mau kayak mana. Terus ini teksnya nanti kita sesuaikan ya teksnya ya. Misalkan di sini gue pakai 20 enter. Jangan lupa ininya jangan lupa ini above ya, center. Di sini juga centang alignate with dimension line. Nah, ini untuk apa ya? Untuk si teksnya ini gedenya segimana sih? Nanti kita sesuaikan dengan si detailnya ini. Primary unit gue pilih 0 aja. Simbolnya di sini ya. Besaran simbolnya itu karena teksnya 50 gue bikin 40 saja ya, jangan terlalu ngelebihin si besaran teksnya. Oke. Terus kita coba, kalian bisa ketik dim ya, dim, atau kalian bisa ketik di sini, klik di sini dim, apakah sesuai? Oke, segini cukup ya, ukurannya cukup segini. Sini gue pengen kasih dia dimensi dulu agar nggak bingung ya. Kita masuk ke layar keterangan, kita dim ujung ke ujung ya guys. Ini oke, lanjut. Oke. Nice. Oke, segini. Oke, di sini juga ya mungkin gue kasih lah dimensi ya. Tapi nggak dikasih juga nggak masalah sih. Ini ukurannya segini. Oke, gitu. Ini gue lanjut lagi ya. Kita di sini bakal ngebuat denahnya, dan di sini gue udah siapin side plane-nya ya. Seperti ini side plane-nya. Kita copy aja. Ctrl C. Habis itu Ctrl V di sini. Klik. Ya. Nah, sini kita bisa lihat di sini dia masih layer 0 ya. Dan biasanya kalau kita habis mengcopy file dari AutoCAD lain ya, atau dari file AutoCAD lain ya, biasanya di sini layarnya itu muncul dev point guys ya. Ya, muncul dev point, dan biasanya landmarknya itu default ya. Nah, kalau udah kalau misalkan ada layer yang default ya, ini default, kalian harus mengubahnya ke 0,0 ini guys ya, line width-nya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian ngeplotting PDF melalui layout ya, ketika nanti di preview PDF ataupun nanti sudah jadi PDF-nya nanti si garisnya ini bakalan tebal semua guys. Beda lagi kalau misalkan kalian ngeplottingnya langsung dari gambarnya ini ya. Cuman kalau menurut gue lebih enak di layout karena lebih skalatis guys ya. Nah, ini adalah side plan-nya. Di sini gue udah udah gue buat ya sedikit acuan lah ya tentang denahnya ya. Jadi sini set play-nya, di sini kan ceritanya ini ada rumah ownernya ya, rumah owner dari atau rumah pemilik dari si kosan ini guys. Cuman kita nggak fokus ke sini, kita fokusnya ke area ini ya, nih sebelah sini. Ya, area kos-kosannya kita fokus ke kos-kosannya. Kalau untuk site-nya nggak usah difokusin dulu, mungkin ya kalian bisa lihat di 3D-nya nanti ya. Oke, kita langsung aja ya. Pertama kita buat garis AC dulu. Kita ukur dulu ini berapa senti.
berapa meter, 34375, kita garis saja 34375. Terus di sini lebarnya 3,3, 4,5. Oke, 3. Oke, sini 1000. Ini gue pakai sistem offset ya guys ya, bukan copy tapi offset. Kita offset lagi, ini berapa? 1200 dan 3,3 meter. Yes. Nah, jadi guys ya. Kemudian di sini gue bakal buat garis ininya ya. Karena di sini lebihannya 200, maka ntar ya, gue begini dulu bentar. Kita offset 200. Ini untuk dinding pagarnya guys. Di sini kita offset 325 ya. Offset 325. Jangan lupa 200. Kita biasanya tuh dilebihin ya guys ya. Gue biasa dilebihin untuk si garis dimensinya nanti. Misalkan lebihinnya 50 cm. 50 cm, 50 cm. Kita klik objeknya, terus extend atau EX, enter. Nah, dia akan langsung menyesuaikan ya panjangnya. Oke, seperti ini. Ya. Terus kita lihat lagi, ini ada 1,8 offset 1800. Kita lebih, karena ini ada tembok 200, gue lebihin 50 cm. Oke, berarti ini acuannya ini ya. Ini gue hapus, ini gue hapus. Oke, enggak ya, sebenarnya nggak usah dihapus dulu karena sebenarnya pengen dibuat 500. Oke, X. Oke, sini kita hapus. Oke. Kemudian di sini kita hapus lagi. Kita lihat lebar per unitnya 3125 offset 3125. Nah, sudah offset sih di copy aja, copy. Terus kalau misalkan mau copy banyak, kita tinggal ketik pada keyboard A atau array. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada array ya. A, enter. Kita masukin jumlah yang mau kita copy ya, objeknya. Misalkan sesuaikan misalnya 8 ya, 8. Kemudian di sini gue pilih 3, 1, 2, 5. Oke, masih kurang, kita copy lagi 5, 3, 1, 2, 5. Oke, kita lihat sudah pas ya guys ya. Dan sini baru kita taruhin ini ya, si elemennya. Kita move dulu ke sini. Oh iya, jadi tadi gue skip dulu karena gue bikin apa ya, bikin dynamic block lagi nih kolom-kolomnya. Kita lanjut aja ya guys ya. Terus ini kita copy, kita letakin aja di sini ya. Di denahnya kita copy lagi A3 3 kali. Kita copy lagi 3300. Sini kita copy lagi. Oke, seperti ini guys. Kemudian dia kan ya 1 2 3. Iya benar. Sini ada 3 lagi. Sini ada skip 2.
Nah, kos-kosannya dulu. Sini ada sedikit teras ya. Teras lebarnya 1,5 dikali 2825. Offset 2825. Ini kita hapus ya. Kita hapus. Offset 1500. Karena di sini nanti gue buat area-area sini ya. Area sini sama area sini ini di sini tuh kayak untuk ya area terbukanya. Di sini nanti nggak terlalu terbuka, ini mungkin ada unit lagi, cuman nanti ada tangga di sini, ada tangga sini. Cuma untuk sebelah sini tuh bakalan jadi balkon bersama guys, karena di situ fungsi untuk balkon. Dan balkon itu biasanya kalau misalnya ada orang ya berat ya, makanya kita pakai kolom utama. Kalau misalkan balkonnya itu nggak ada fungsinya atau mungkin untuk topian aja, mungkin kita bisa pakai kolam 15x15 guys, nggak usah pakai kolam struktur. Aduh, ngelag lagi. Di sini gue langsung cepetin aja ya. Di sini kita copy di sini ya. Kita copy untuk dindingnya. Biasanya kalau misalkan kalian nggak mau repot-repot ya, kalian bisa aja langsung ya nabrakin ya. Iya, kalau kata gue sih nabrakin ya. Kalau misalkan kalian mau cepet ya. Tapi kalau gue pribadi gue kurang suka ya. Kenapa ya? Gue tuh orang nggak suka aja nabrak-nabrak begini nih. Terus emang kalau misalkan diplot apakah nanti akan nabrak? Enggak guys, karena dia ini warnanya solid guys, jadi nggak akan berpengaruh ya. Cuma kalau gue pribadi emang gue tuh nggak resep aja guys, nggak resep kalau misalkan dinding itu nabrak-nabrak. A few moments later. Oke, di sini gue udah buat dinanya ya. Di sini ada dinanya dan di sini juga ada side si kos-kosannya. Cuma kita fokus ke dinanya dulu. Mungkin kalau untuk side-nya nanti gue langsung apa ya? Langsung jadi aja ya, nggak usah gue tutorialnya. Di sini gue belum taruhin kusen-kusennya sengaja emang ya, supaya kalian bisa tahu juga nih letaknya di mana sih yang bagus. Oke, sebelum itu sebenarnya gue pengen nentuin tangga dulu ya. Di sini gue pengen ada 2 tangga, untuk tangga di sebelah sini dan juga sebelah sini. Untuk tangganya itu pertama kita maju ke layar kusen ya. Di sini gue pakai lebar itu 90 cm, 900 dikali untuk pijakannya itu biasanya pun 28 cm. Oke, segini ya. Nah, karena gue pengen ketinggian lantai 1 sampai lantai 2 itu 3,5 ya, maka gue perlu ngitung ininya stepnya butuh berapa sih. Misalkan 350, gue pengen stepnya itu 18. Oke, jadi total anak tangga itu ada 19 ya. 19 dikurangi 1 jadi 18. Nanti kita cek aja ya. 19 ya. Di sini gue pakai tangga letter O ya. Di sini gue buat dulu. Misalkan gue copy 10, harusnya pasnya sebelah sini. Oke, sini misalkan gue ukur dulu DI 750. Kita harus sesuaiin ya dengan si lebar juga, lebar tangganya 90. Oke, jadi sebelah sini sini gue hapus 1, gue copy lagi di sini. Ini untuk bordesnya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 10, ini 10 11 12 13 14 15 16 17. Sebenarnya masih kurang nih guys ya. Ini karena kalau misalkan ini gua
tambahin kesini lagi ini bakalan over banget, makanya gue buat tangga kipas aja guys ya, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 ya, ini udah 19 ya. Oke, ini sudah lumayan cukup ya. Ini sebenarnya kalau untuk notasi tangga nggak kayak gini ya guys, ini gue cuma buat acuan dulu, buat acuan doang ya. Gue mirror enter, karena tangganya itu ya harusnya sih tangga itu naiknya dari kiri ya, dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Atau mungkin gue bisa berubah pikiran ya, misalkan tangga cuma di sini doang, di sini untuk resepsionisnya, tapi nggak, ya gimana ya, nggak serak aja sih gue kalau misalkan tangga cuma satu sini, karena kita juga harus memperhatikan sirkulasi keselamatannya guys ya. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya gue bakal nempatin si kusenya, kita copy aja semuanya di sini ya. Gue move. Oke, di sini gue kepengen taruhnya di mana? Taruh di sini. Oke, biarin. Gue bakal taruh di pojok sini ya. Biarin aja di sini tuh, ini untuk dapur ya. Mungkin ini ada hilang. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada nggak ada keterangannya nih, kan biasa kan ada nih ya, pas gue ketik ya rektang ya, tapi dia munculnya di sini guys ya, nih munculnya sama sini. Biasanya kalau misalnya gue ketik rektang di sini, dia tuh ada di sini kan, hilang kan. Nah, sekarang kita pergi ke menu ini ya, kita cari nih namanya dynamic input ya, otomatis dia akan kembali normal lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dynamic inputnya nggak ada, kalian bisa ke pojok kanan ini ya, garis 3 ini, cari dynamic inputnya ya. Kita copy, ini gue mirror ya, mirror, yes, move ke sini. Oke. Nah, jangan lupa nih guys, kalau misalkan ngebuat uh, ngebuat lantai dengan elevasi yang berbeda, kita perlu kasih garis ini nih, garis bantu ya, supaya menandakan keterangan beda level. Misalkan lantai teras sama lantai kamarnya nih beda beda elevasi 2 cm, kemudian di sini untuk kamar mandi dia turun 5 cm, jadi sekitaran ini nih, ini turun 5 cm, jadi kita perlu pembatas si lantai ini. Kalau misalkan kita nggak begini, itu artinya lantai unitnya, lantai kamarnya sama kayak lantai kamar mandi elevasinya ya. Kayak gitu guys ya. Sini iya, gue lupa ya, kalau kos-kosan tuh biasanya kalau dapur tuh bisa dapur bersama ya, nggak apa-apa. Ini sini untuk kasur, ini untuk ruang belajar ataupun ya yang lainnya ya. Di sini gue buat ini deh, gue kasih ini 15. Oke, videonya bakal gue cepetin supaya nggak lama juga makan durasi itunya. Di sini gue mau kasih tahu ya, di sini gue bakal buat buffon ya. Ini kan untuk jendela 60, siapa tahu kepake 60 ya.
gue copy dulu ya, terus gue export nih. Kemudian di sininya ya gue kasih keterangan, gue kasih dia layernya kit ya, supaya apa? Karena buffon itu kan adanya di atas ya, jadi kalau misalkan letak buffonnya di atas, kita nggak boleh pakai garis yang solid, kita harus apa ya, garis objeknya ini harus putus-putus. Kenapa? Karena dia ada di atas gitu. Biasanya kalau Dena itu definisinya biasanya apa ya, definisinya itu potongan 1 meter dari lantai gitu guys. Makanya kalau buffon tuh kan nggak di atas 1 meter kan, makanya ya kudu garis-garis begini putus-putus. Kemudian di sini supaya nanti kalau di plotting kelihatan putus-putusnya, ini kita kecilin putus-putusnya 0,5 misalkan. Nah seperti ini. Kemudian baru kita blok ya. Blok kita namain kayak selesai. Kita copy di sini. Oke, video ini gue bakalan skip lagi ya, supaya minim durasi ya, karena gue yakin kalau lu pada durasi kelamaan bakalan males ya, sama kayak gue.